Selamat berjumpa lagi dengan saya, Rudina Tamiharja. Pada kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya cara membuat daftar isi yang singkat dengan Word, dengan aplikasi Microsoft Word. Jadi agar kita memudahkan membuat daftar isi adalah cara sebagai berikut. Tentunya kita akan untuk mempermudah adalah misalnya ini adalah judul, kemudian ini daftar isi, pengantar, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka. Biasanya susunan dalam suatu skripsi atau tesis dan lain sebagainya. Nah, untuk mempermudah, maka pertama judul ini di sini ada namanya di dalam file ya, di dalam home di sini judul. Nah, di judul sini kita klik, di sini ada title. Nah, jadi judulnya bisa macam-macam, terserah Anda. Nah, kemudian untuk daftar isi, pengantar, pendahuluan, ini masuk ke heading 1. Ya. Nah, disini dilihat perubahannya di sebelah kiri sini. Yang tadinya tidak ada, ya. Ketika saya klik seperti ini, heading 1 dia sudah muncul. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan daftar isi. Ya. Kemudian selanjutnya bab 1, bab 2, bab 3 dan selanjutnya ini masuk ke dalam heading 1. Ya, heading 1. Nah, kita akan melihat nanti apa perbedaan heading 1 dan heading 2 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu di dalam biasanya setelah pendahuluan, misalnya ya, setelah pendahuluan Anda akan membahas biasanya latar belakang permasalahan atau gunaan penelitian. Di sini saya buat. Nah, ini bagian latar belakang permasalahan gunaan penelitian. Dia apakah berada di heading 1 atau 2? Tentunya dia di heading 2 karena dia di bawahnya. Kita akan lihat ketika saya klik heading 2 di sini satu kali akan muncul seperti ini. Artinya latar belakang permasalahan kegunaan berada di bawah bab 1 ya. Jadi tidak seperti ini. Kalau ini berada satu sejajar. Jadi heading 2 bukan heading 1 ya. Nah, kemudian contohnya lain lagi di detail pustaka. Nah, di detail pustaka di bawahnya ini biasanya muncul tentang landasan berpikir. Saya cuplikan contoh di sini. Teori 1, teori 2, teori 3. Nah, ini masuk ke dalam tentunya heading 2. Nanti klik di sini. Nah, akan muncul di sini. Ini seperti denah untuk memudahkan. Nah, kemudian setelah itu bab 3 metode penelitian ya, saya buat contoh lagi di sini di bawahnya. Untuk mempermudah saya buat heading adalah heading 2 ya. Nah, kemudian pembahasan ini tergantung Anda mau membahas dengan beberapa bab ya. Di sini contohnya pembahasan. Nah, di sini masuk ke dalam heading 2, artinya berada posisi setelah bab pembahasan atau subbab 2. Kemudian simpulan dan saran. Simpulan dan saran dia berada bisa dibagi dalam kesimpulan dan saran. Nah, jadi ketika dia sudah heading 1, di bawahnya heading 2. Nah, jadi ini adalah untuk mempermudah mengetahui denah ya, denahnya penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, untuk menggantikan ini mudah sekali. Ya, misalnya Anda tidak cocok dengan ukurannya, ya seperti biasa Anda cocokkan dengan misalnya 12, kemudian warnanya warna otomatik atau hitam, kemudian ditebalkan ya seperti ini, dan kemudian jenisnya Anda pilih mau book man old style atau Times New Roman, mana saja boleh. Nah, jadi
Kemudian bila ingin menambah di bawah teori, misalnya di bawah teori kita akan subteori 1, teori 2. Jadi setelah teori ini kita ingin menambahkan subnya, berarti dia ada di heading 3 karena teori 1 heading 2, berarti subteori 1 berada di heading 3 di sini. Oke. Ya, kita tinggal merubah lagi warnanya, mau warna hitam, kemudian jenisnya, dan apakah di bold atau tidak, terserah Anda semuanya. Nah, akhirnya kelihatan seperti ini ya, tadi teori 1, teori 2. Dan coba kita lihat ketika kita mengklik ini ya, ketika kita mengklik latar belakang, dia langsung mengarah ke latar belakang. Ketika klik tunjukkan pustaka, metode penelitian, jadi dia mengarah kepada langsung kepada babnya. Ini mempermudah untuk berpindah-pindah halaman. Anda bayangkan bagaimana jika ada 100 halaman, 200 halaman, bahkan 1000 halaman, akan mudah dia langsung akan tertuju kepada bab-bab tersebut yang diklik ya. Seperti ini perubahannya. Nah, setelah itu ini sangat berguna sekali untuk kita semua peneliti menulis, ini akan mempermudah. Nah, kemudian setelah itu bagaimana membuat daftar isi. Nah, misalnya ini semua sudah kita rangkai. Setelah itu di dalam sini, di dalam ini daftar isi ya. Kita ingin daftar isi yang terdiri dari tentunya pengantar, pendahuluan, latar belakang. Cukup Anda masukkan di sini daftar isi. Kemudian setelah itu Anda di sini ada reference. Nah, di sini di reference table of contents ini Anda klik sini, mau yang mana modelnya, mau sampai heading 1 sampai heading 3 atau sampai berapa, kita klik ini saja ya. Apa yang terjadi? Jadi dia langsung menuliskan halaman berikut halamannya. Jadi Anda tidak perlu repot lagi memasukkan halamannya. Ketika halaman berubah, kemudian Anda klik ini update table ya, maka Anda update entire table, semuanya akan berubah sesuai dengan halamannya masing-masing. Nah, yang tadi yang di bawahnya masih ada. Nah, jika Anda tidak menggunakan aplikasi ini akan sulit membuat halaman dan harus mencari satu-satu halamannya, belum tentu lagi ada kesalahan dalam penulisan halaman dan lain sebagainya. Jadi ini ada metode yang sangat berguna untuk skripsi, tesis, dan disertasi sehingga pekerjaan menjadi sederhana. Demikian yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.